Halo semuanya, jadi kita kembali lagi di sini untuk belajar matematika bisnis secara online. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi aplikasi fungsi linear pada bidang bisnis, yang itu pertama break-even point. Adapun break-even point ini artinya nama lainnya adalah titik pulang pokok atau titik impas. Ini adalah suatu keadaan di mana jumlah pemasukan dan pengeluaran itu sama. Jadi ketika kita membuat suatu perusahaan atau kita membuat suatu usaha, pasti sudah pasti ada biaya-biaya yang kita keluarkan, dan kemudian pada saat kita menjualnya, tentu saja ada penerimaan yang kita dapatkan atau pemasukan yang kita dapatkan. Nah, ketika jumlah pengeluaran dan penerimaan ini sama, itu disebut dengan break-even point atau titik pulang pokok atau titik impas. Jadi keadaan ini di mana seorang pengusaha ini tidak mengalami kerugian, namun belum juga mengalami keuntungan. Jadi dia antara batas antara rugi dan untung. Istilah kerennya yang sering beredar di masyarakat adalah balik modal ya. Nah, syarat terjadinya BEP yaitu jumlah pemasukan atau kita sebut dengan revenue itu sama dengan jumlah pengeluaran atau biaya yang akan kita sebut dengan cost. Atau kalau kita tuliskan di sini dalam persamaan, kita sebut TR, ini total revenue atau jumlah total pemasukan, sama dengan TC atau total cost atau total biaya. Nah, kita ngomongin dulu tentang total revenue. Total revenue ini kalau dinyatakan dalam rumus, ini TR sama dengan RU dikali X. Nah, apa saja itu? Nah, TR adalah total revenue, itu adalah jumlah total pemasukan. Kemudian RU adalah revenue unit, itu adalah pemasukan per unit barang, atau dengan kata lain harga atau P, kalau dari sumber lain mungkin menyatakan dengan P ya, harga per unit barang ya. Jadi RU itu sama dengan harga barang per unit untuk dijual. Nah, X ini adalah jumlah barang yang terjual. X ini nanti yang akan berubah-ubah ya. X ini mungkin nanti akan kita cari. Nah, kemudian kita akan bicarakan juga tentang dari sisi cost-nya atau total cost. Ini dinyatakan dalam TC sama dengan FC ditambah VC. Jadi F fix dan V adalah variabel. Atau bisa dijabarkan lagi, total cost sama dengan FC ditambah CU kali X. Di sini sudah kelihatan variabel X-nya. Nah, apa saja itu? Untuk TC ini adalah total cost atau jumlah total biaya keluar. Kemudian FC ini adalah fixed cost atau biaya tetap, itu tidak tergantung adalah jumlah unit yang diproduksi ya. Jadi biayanya tetap berapapun unit produksi yang akan dikeluarkan atau dihasilkan oleh perusahaan. Misalnya sewa toko, gaji karyawan, dan lain-lain yang bersifat tetap. Kemudian VC ini adalah variable cost atau biaya variabel atau disebut juga biaya tak tetap. Ini tergantung dengan jumlah unit yang diproduksi. Misalnya biaya bahan baku. Jadi kalau kita memproduksi misalnya 500 roti dengan 1000 roti, pastinya biaya yang kita keluarkan untuk bahan baku kan pasti berbeda ya. Jadi untuk 1000 roti tentu kita lebih memerlukan biaya untuk bahan baku lebih banyak dibandingkan ketika kita memproduksi 500 roti. Ya. Kemudian CU, ini CU disebut cost per unit atau biaya yang dikeluarkan setiap satu unit yang diproduksi. Ya. Jadi kalau VC ini dulu sudah keseluruhan, CU dikali X, kalau CU ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk satu unit barang yang diproduksi. Nah, kemudian kita bisa mencari kuantitas BEP, jadi atau kita mencari variabel X-nya. Di mana sih, berapa sih yang harus kita jual dan harus kita produksi dan jual agar kita mengalami BEP atau balik modal. Nah, syarat BEP, syarat mutlak BEP tadi dari definisi adalah total revenue sama dengan total cost atau TR sama dengan TC. Nah, kalau kita jabarkan di sini, TR sama dengan TC, TR-nya adalah RU kali X, TC-nya FC ditambah CU kali X. Nah, kemudian yang ada sama-sama X-nya kita pindah ruaskan ke ruas kiri. Jadi RUX dikurangi CU kali X sama dengan FC. Ini sama-sama punya X, kita keluarkan dari luar kurung menjadi X.
dalam kurung RU dikurangi CU sama dengan FC. Maka X tinggal kita bagi aja. Fixed cost dibagi dengan RU dikurangi CU. Jadi ini untuk mencari kuantitas BEP. Nah, kemudian masih sama, jadi untuk X sama dengan jadi X ini adalah BEP kuantitas, jadi berapa yang harus diproduksi dan dijual agar terjadi BEP. Kemudian FC fixed cost atau biaya tetap, RU revenue unit atau harga barang per unit, CU adalah cost per unit atau biaya per unit. Nah, kemudian kita juga bisa mencari BEP dari segi rupiahnya atau kita nyatakan dengan YBEP. Nah, gampang saja sebenarnya kalau kita sudah mengetahui XBEP. Jadi untuk mendapatkan BEP rupiah, ini sama dengan XBEP dikalikan dengan harga barangnya. Ya, berapa yang harus kita produksi untuk mencapai BEP, ya tinggal dikalikan dengan harga barangnya atau revenue unitnya. Namun ketika kita tidak mengetahui XBEP, kita bisa mencari dengan jumlah yang lain. Ya. Kita ketahui bahwa XBEP adalah FC dibagi RU per CU. Nah, kalau kedua ruas kita kalikan dengan RU, maka menjadi di sebelah kiri menjadi RUX, di sebelah kanan RU dikali FC per RU dikurangi CU. Nah, kemudian ini RUX ini adalah TR atau total revenue atau juga YBEP sama dengan FC dibagi dengan RU kurang CU per RU. Ya, kan harusnya kan di sini RU FC dikali RU, tapi kita bisa modif dia menjadi penyebut tapi dia di bawah per lagi. Oke, jadi ini sama aja bentuknya, cuma dimodif saja biar seperti ini. Nah, kemudian karena RU kurang CU per RU, RU sama RU bisa dibagi menjadi 1 dikurangi CU per RU. Atasnya tetap. Nah, kemudian kalau kita CU per RU ini kalau kita sama-samakan dikali X per X kan sama 1, jadi tidak masalah kalau kita munculkan CU kali X per RU kali X ya. Jadi CU kali X ini sama dengan variable cost dibagi dengan RU dikali X sama dengan total revenue. Jadi bisa dimodif YBEP sama dengan FC dibagi 1 kurang variable cost per total revenue. Contoh soal pertama. Pada suatu usaha mebel diperlukan biaya seperti biaya sewa toko sebesar 20 juta dan biaya bahan baku untuk membuat satu kursi sebesar 70.000. Jika harga satu unit kursi sebesar 60.000, maka tentukan target penjualan pengusaha tersebut agar tidak mengalami kerugian. Jadi dia yang penting tidak mengalami kerugian, tapi belum menyatakan untungnya. Berarti kita mau mencari titik BEP-nya. Lalu disuruh gambar grafik BEP-nya. Nah, yang kita ketahui kita tulis dulu di sini 20 juta adalah biaya sewa toko, itu termasuk biaya fixed cost. Kemudian biaya bahan baku Oke, mohon maaf ada kesalahan tadi. Jadi di sini sudah diedit lagi. Pada suatu usaha mebel diperlukan beberapa biaya seperti biaya sewa toko sebesar 20 juta dan biaya bahan baku untuk membuat satu kursi sebesar 30.000. Sedangkan jika harga satu unit kursi sebesar 70.000, maka tentukan target penjualan pengusaha tersebut agar tidak mengalami kerugian. Kemudian gambar grafik BEP-nya. Nah, diketahui fixed cost-nya adalah 20 juta. Cost per unitnya itu adalah biaya bahan baku untuk membuat satu kursi itu 30.000 dan harga per unit atau revenue unitnya adalah 70.000. Ditanya XBEP dan YBEP kemudian grafiknya. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa rumus XBEP sama dengan fixed cost dibagi revenue unit dikurangi cost unit. Jadi tinggal kita masukkan angka-angka yang tadi sudah kita ketahui. 20 juta dibagi 70.000 dikurang 30.000. Kita dapatkan XBEP-nya adalah 500. Jadi target perusahaan agar tidak mengalami kerugian adalah menjual sebanyak minimal 500 kursi. Kalau dia menjual kurang dari 500 kursi, maka jelas dia akan mengalami kerugian. Kalau dia sudah menjual lebih dari 500 kursi, itu sudah pasti dia akan mendapatkan keuntungan. Kemudian untuk mencari YBEP, karena kita sudah ketahui XBEP-nya ya,
kita tinggal kali aja dengan RU atau harga per unitnya. Sehingga kita dapatkan 500 dikali 70.000 itu sama dengan 35 juta. Jadi pada saat 35 juta dia bisa balik modal. Nah, kemudian kita bisa juga mencari dengan rumus yang tadi yang sudah kita modifikasi. YBP sama dengan fixed cost dibagi 1 min CU per RU. Jadi kita tinggal 20 juta dibagi 1 kurang 30.000 per 70.000. Kita dapatkan 20 juta per 4/7. Kita dapatkan akhirnya YBP 35 juta. Ini sama hasilnya dengan yang tadi. Jadi target penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian adalah 500 kursi dengan total 35 juta. Nah, kemudian untuk menggambar grafik, kita perlu identifikasikan fungsi linearnya terlebih dahulu. Jadi ada dua fungsi yang akan kita bahas di sini, yaitu fungsi pemasukan atau revenue, itu total revenue sama RU kali X. Nah, X-nya ini akan menjadi variabel ya. Jadi TR-nya adalah 70.000 X. Artinya nanti akan berubah-ubah sesuai dengan X-nya. Kemudian fungsi biaya atau cost, itu total cost sama dengan FC ditambah CU kali X. Jadi kita masukkan TC sama 20 juta tambah 30.000 X. Ini X-nya juga berubah-ubah nanti sesuai dengan yang diproduksi. Kemudian kita tentukan pasangan titik terlebih dahulu. Nah ini karena fungsinya linear, kita bisa pakai minimal 2 pasang titik ya. Jadi untuk total revenue TR sama 70.000 X, ini kita bikin aja kolom untuk membantu ya. Jadi di sini baris pertama X, baris kedua TR, baris ketiga pasangan berurutannya X sama TR. Ketika X-nya 0, kita ganti ke dalam persamaan ini, maka TR-nya sudah pasti 0, 0,0. Ketika TR-nya 100, ini sebenarnya sembarang boleh ya. Kalau kalian mau pakai titik BEP-nya juga nggak apa-apa. Kalau pakai 50 nggak apa-apa. Kalau pakai 10 nggak apa-apa ya. Saya di sini pakai 100. 100 dikali 70.000 menjadi 7 juta. Jadi pasangan titiknya 100,7 juta. Kemudian total cost 20 juta tambah 30.000 X. Kita masukkan ketika X-nya 0, 20 juta ditambah 0. 20 juta, sehingga pasangan titiknya 0,20 juta. Kemudian ketika X-nya 100, kita pakai titik yang sama. Sekali lagi boleh kalian pakai titik yang berbeda, tidak harus sama di sini 100, di sini 100. Nggak harus sama, jadi kalian mau pakai titik berapapun tidak masalah. Kalau tujuannya untuk menggambar grafik. Nah, ketika 100 dia menjadi 23 juta. Berarti 100,23 juta. Nah, kita sudah punya di sini sumbu X dan sumbu Y. Harap hati-hati diperhatikan cara menggambarnya dan skala-skalanya. Kalau kalian punya penggaris, alangkah lebih bagusnya ya untuk dapatkan skala yang tepat. Jadi di sini saya sumbu mendatar adalah X, sumbu vertikalnya adalah TR atau TC. Ini kan sama-sama dia rupiah bentuknya ya, jadi sama. Nah, kemudian kita punya tadi beberapa titik yaitu 0,0, kemudian 100,7 juta, kemudian 0,20 juta dan 100,23 juta. Jadi ini untuk 0,0 dan 100,7 juta ini fungsi penerimaan TR. Sedangkan dari 20 juta 100,23 juta ini adalah fungsi total cost atau fungsi biaya. Nah, titik BEP-nya ada di sini, yaitu di titik 500,35 juta. Mudah-mudahan pas ini ya, titiknya ya. Kemudian, area keuntungan yang ini area keuntungan, yang di antara biru dan hijau. Sedangkan ini adalah area rugi. Ya, di sini antara hijau dan biru. Sini ketika dia masih rugi, di sini ketika dia sudah untung, di sini dia pas tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Oke, mungkin video BEP part pertama kita sudah sampai sini. Kita akan next bahas beberapa contoh soal lainnya di video kedua. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan sampai ketemu.